Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Untuk pengakuan iman, bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk mempersembahkan pujiannya dari Sola Gracia. Shalom Jemaat Pauk Dasana Indah. Perkenalkan, kami adalah Sola Gracia dan kami di sini merupakan sebuah vokal grup yang dibentuk pada tahun 2011 saat kami masih sekolah minggu, masih kecil-kecil, masih umur-umur ya SD, SMP seperti itu. Dan kami di sini dibentuk
sebagai perwakilan lomba vokal grup Pauk Sebanten pada waktu itu. Dan mengapa kami diberi nama Sola Gracia? Sebenarnya itu ada alasannya dan artinya, bahwa Sola Gracia berarti semua karena anugerah Tuhan. Kami di sini berpersonil 10 orang, termasuk satu pelatih kami, pelatih setia, pelatih abadi dari Sola Gracia, yakni Om Yopi, yang bisa bersama-sama kami mengiringi kami untuk pujian hari ini. Dan hari ini kami hanya tampil 8 orang karena minus 2 personil, yakni Joven yang sedang ada di Australia dan juga Yogi yang sedang ada di Makassar. Tapi tetap, walaupun kami hanya berdelapan, kami tetap Sola Gracia bersama dengan Joven dan Yogi. Kami hari ini bersyukur karena boleh dikumpulkan untuk bernyanyi lagi, karena beberapa dari kami ada yang terpisah-pisah untuk melanjutkan studi dan sebagainya, sehingga kami di sini ingin membawakan lagu atas ucapan syukur kami, dan lagu ini sangat-sangat memorable untuk Sola Gracia. Untuk itu kiranya lewat pujian ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku dan solo
Terima kasih persembahan pujiannya dari Sola Gracia. Jemaat, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 117 bait yang pertama dan kedua, Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah padam dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah ketidaksetiaan kami anak-anak-Mu. Hari ini kembali Engkau boleh membawa kami, menuntun perjalanan kami dari rumah masing-masing, boleh tiba dengan penuh selamat di rumah-Mu yang kudus. Tuhan tahu maksud dan tujuan kami hari ini. Kami akan memuliakan Tuhan, baik itu melalui pujian kami, melalui doa kami secara khusus Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di hati kami, agar kami mampu mengerti dan memahami, bahkan mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika jemaat-Mu masih ada dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah juga tuntunan-Mu menjadi bagian hidup mereka. Tiba di tempat ini dengan penuh selamat bersama-sama dengan kami memuji nama-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba mampu berkata-kata dan menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengar dan merenungkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita dari kitab Yeremia 31, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Pembacaan firman Tuhan ini yang akan membaca saya akan bagi dua. Laki-laki ayatnya yang ke-7 atau ayatnya yang ganjil, dan perempuan ayatnya yang ke-8 atau genap, dan seterusnya sampai selesai ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Dimulai dari laki-laki 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah hai Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel.
di mana mereka akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan serta taat dan tekun melakukan firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh dipertemukan kembali seminggu di tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan 2014. Tentunya ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin ya tahun 2024 ini kita baru bertemu, oleh karena itu saya mau sapa selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Kiranya di tahun baru ini kita kembali ada di dalam sukacita yang baru. Artinya sukacita yang sudah kita terima dari perayaan Natal. Ya. Damai Natal itu saya katakan yang akan mewarnai perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Oleh karena itu akan lebih bersukacita lagi ketika kita merenungkan firman Tuhan yang dengan tema berkata sukacita karena keselamatan dari Tuhan. Nah, inilah tema kita mengawali tahun 2024. Sedikit saya mau cerita bagaimana perjalanan kehidupan pelayanan kita bersama di tahun 2023 yang lalu, ya. Saya tidak akan suruh menengok lagi kita, namun kita akan kembali mengingat peristiwa yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Dari 1 Januari 2023 sampai ya boleh dikatakan sampai pada tanggal 7 Januari, ya, berarti 1 tahun. 1 tahun 7 hari kita boleh lewati dan kita nikmati itu, ya. Dan kita nikmati itu. Perjalanan panjang saudara-saudara. Tentunya ketika kita menjalani perjalanan panjang diwarnai oleh berbagai macam persoalan hidup. Diwarnai oleh persoalan-persoalan yang mungkin bagi kita tidak bisa lalui itu. Yang mungkin itu tidak bisa kita lalui, namun oleh karena penyertaan Tuhan kita bisa ada dan kita boleh bersama semata-mata karena Tuhan, semata-mata karena keselamatan dari Tuhan, ya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu menjalani hidup ini, tetapi karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita mau awali perjalanan hidup kita dengan damai di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada hari ini secara khusus dari Yeremia pasal 31, ya. Sebenarnya Allah menyatakan satu perjanjian baru bagi kehidupan bangsa Israel. Janji apa sebenarnya yang Tuhan berikan? Ada apa dengan janji itu? Atau kenapa Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel?
Kitab Yeremia ini mau menjelaskan bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Nah, kitab ini, renungan ini sudah hampir kita ulangi lagi, ya. Ketika mereka ada di perbudakan, kita sudah renungkan bersama. Namun kembali diingatkan supaya kita mengawali tahun ini dengan satu perjanjian di dalam Tuhan. Dengan satu kekuatan baru, dengan merenungkan apa sih janji Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena perjanjian tersebut atau perjanjian Allah kepada bangsa Israel menunjukkan bagaimana Allah mengasihi umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Itu janji Allah. Aku akan mengasihi umatku. Padahal Allah tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kehidupan hiruk pikuk, tegar tengkuk kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Dan Allah tidak mau bangsa Israel jatuh selamanya ke dalam dosa. Makanya Allah buat perjanjian. Aku akan mengasihi kamu, aku akan memberikan keselamatan kepadamu walaupun hidupmu di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang dosa, ya, berbicara tentang keselamatan. Hubungan manusia terputus dengan Allah karena dosa. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung, bertatap muka langsung karena dosa. Dan dosa itulah yang menghambat, saudara-saudaraku. Dan dosa itulah yang membuat kehidupan bangsa Israel jauh dari Tuhan. Padahal Allah selalu menunjukkan keselamatan. Allah selalu mengasihi kehidupan bangsa Israel. Apalagi ketika mereka ada di dalam pembuangan. Kasih Tuhan bersama. Allah katakan jangan takut, aku akan bersama dengan kamu. Namun apa yang dilakukan oleh kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara? Perjalanan bangsa Israel tidaklah seperti apa yang menjadi bayangan kehidupan kita. Padahal bangsa Israel adalah pilihan Allah. Bangsa yang dipilih Allah bukan karena mereka kuat, bukan karena bangsa yang taat kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan karena bangsa yang kuat dan taat. Namun semata-mata karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Menjadi pertanyaan dan perenungan, kenapa sih bukan bangsa Indonesia yang dipilih Tuhan? Kenapa bukan bangsa-bangsa yang dikatakan 100% misalnya ya, orang Kristen ada di dalamnya? Kalau kita bertanya seperti itu, saya mau katakan yuk kita tanya kepada Tuhan, kenapa pilih bangsa Israel? Kenapa? Boleh juga kita tanyakan pada hari ini, kenapa Allah mengasihi kehidupan gereja Pokdasana Indah bisa melewati tahun 2023 padahal dalam perjalanan kehidupan kita hiruk pikuk begitu banyak. Persoalan silih berganti, dengki, dendam, sakit hati, marah dan lain sebagainya mewarnai perjalanan hidup kita. Dan kita tidak bisa pungkiri itu, saudara-saudara. Tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kembali, sukacita karena keselamatan dari Tuhan. Ternyata Tuhan tidak melihat dari seberapa besarnya dosa kita. Namun Tuhan mau kehidupan saya dan saudara-saudara, kehidupan bangsa Israel, yuk kembali kepada jalan Tuhan. Itu mau Tuhan. Jangan terpuruk karena dosa. Jangan tegar tengkuk, ya, kata firman Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Tetapi mari bersama, kita bergandengan tangan bersama, kita mau katakan terima kasih Tuhan atas pertolongan yang kami boleh alami. Yang gereja PAUK boleh alami selama setahun. Dan bahkan sampai pada hari 7 hari di tahun yang baru. Apalagi alasan kita, saudara-saudara, untuk kita bersyukur. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi gereja Pokdasana Indah untuk tidak menyampaikan terima kasih Tuhan atas keselamatan itu. Harus. Harus, saudara-saudara. Mungkin juga kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ya. Walaupun memang mereka tegar tengkuk, saudara-saudaraku, tetapi mereka juga mau kembali kepada Tuhan. Dan walaupun kehidupan kita Pokdasana Indah sampai pada hari ini ada di dalam kelemahan, ada di dalam dosa, ada di dalam keterpurukan, mari saudara-saudara
bersukacita karena keselamatan Tuhan. Kita boleh terima keselamatan itu, saudara-saudara. Kata firman Tuhan, bukan karena usahamu, ya. Bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah. Kembali kepada sola gratia tadi, semua karena anugerahnya, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita bersama, ya, tentunya punya alasan kenapa sih saya harus bersyukur. Kenapa sih saya harus menyampaikan terima kasih atas keselamatan kepada Tuhan? Ada apa? Mari kita lihat, saudara-saudaraku. Saya hanya siapkan 2 alasan, ya. Mungkin bagi teman-teman, mungkin saudara-saudara yang hadir jemaat punya banyak alasan untuk bisa, ya, untuk bisa mau katakan terima kasih atas sukacita dan keselamatan yang Tuhan berikan. Namun di sini saya hanya akan mengambil 2 poin yang mungkin bagi kita bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa kita harus kuat dan mau katakan kami dan saya bersukacita? Yang pertama, Tuhan telah menghancurkan penghalang sukacita. Tuhan telah menghancurkan penghalang duka cita, yaitu dosa menghambat hidup kita. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara apa Tuhan Allah menghancurkan dosa kita? Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Begitu Allah mengasihi manusia sehingga harus mengutus Yesus ke dalam dunia. Untuk bisa apa? Untuk menyatukan kembali hubungan yang terputus. Ya. Untuk bisa mengembalikan ikatan yang luar biasa itu. Yesus mau menjadi manusia biasa. Yesus mau dan rela mati untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara. Supaya kenapa? Menghubungkan kembali, mengikat kembali tali yang sudah terputus antara Allah dan manusia, ya. Maka kita menjadi satu kembali dalam anugerah Tuhan. Itu alasan yang besar, saudara-saudaraku, untuk kita renungkan bersama-sama betapa Tuhan baik dalam hidup ini. Makanya tadi saya katakan tidak ada alasan bagi saya dan saudara. Hanya pertanyaannya sekarang, saudara-saudaraku, apakah kita sudah melakukan? Apakah kita sudah menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan? Ataukah kita hanya menyampaikan terima kasih melalui perkataan kita, terima kasih Tuhan? Ya, bukan itu. Ya. Tidak hanya itu yang Tuhan mau. Namun, seperti tanggal 1 lalu, ada apa poin yang kedua? Pak Pendeta katakan dengan aksi, dengan tindakan. Lakukan ucapan terima kasih kita atas keselamatan yang Tuhan beri itu dengan tindakan kita. Misalnya, saudara-saudaraku, tindakan yang pertama yang kita keluarkan, semua sakit hati yang ada di dalam diri kita. Kalau itu masih nempel, saudara-saudaraku, nggak mungkin kita bisa hidup damai. Tidak mungkin kita bisa menyampaikan terima kasih kepada Tuhan jika hal-hal itu masih ada kepada kita. Kita mengawali tahun loh, saudara-saudara. Bagaimana kita melangsungkan perjalanan hidup kita di bulan-bulan ke depan kalau itu masih ada dalam hati kita. Secara pribadi juga saya mau berusaha untuk hidup baik di dalam Tuhan. Mungkin ada rasa sakit hati saya kepada si A dan si B dan si C dan lain sebagainya. Namun saya berusaha, saudara-saudara. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Mari saudara-saudara menyampaikan sukacita keselamatan yang Tuhan beri. Tidak hanya berteriak terima kasih Tuhan. Atau kita terus berdoa, tidak henti-hentinya. Namun tindakan nyata hidup kita tidak ada, percuma saudara-saudara. Saya ingin di tahun yang baru ini, tahun anugerah Tuhan, yang bagi kita begitu kita rasakan dan kita alami. Mari kita awali tahun ini dengan satu sukacita di dalam Tuhan. Tentu dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kalau kemarin yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Sana Indah luar biasa. Ya, mereka sudah membuktikan semua karena anugerah Tuhan. Kopaja, Pemuda Sana Indah sungguh mengawali perjalanan hidup mereka dengan menunjukkan ini loh, kami Kopaja mau bersaksi. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan.
Satu tindakan nyata, saudara-saudara. Satu tindakan nyata. Oleh karena itu kita bersyukur bersama-sama. Jika sampai pada hari ini kita ada, sekali lagi, jika sampai pada hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita terima karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu berkaryalah untuk Tuhan. Berkaryalah untuk Tuhan. Dan poin yang kedua, saudara-saudaraku, kenapa saya mau katakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita? Poin yang kedua, karena Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Jadi sukacita itu datang dari Tuhan sendiri. Ya. Tinggal kita meresponnya seperti apa. Ya. Tuhan merancang damai sejahtera di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Namun terkadang damai itu kita yang menjadikan duka cita. Karena apa? Karena tindakan kita. Karena tindakan kita, saudara-saudara. Jadi sekali lagi mari saudara-saudara, kita mau katakan kepada Tuhan terima kasih karena Tuhan baik dalam hidup ini. Terima kasih atas persekutuan Pok Dasana Indah yang sampai pada hari ini boleh berjalan di rel karya Tuhan. Ya. Apapun yang dihadapi dalam pelayanan, saya percaya kekuatan bergandengan tangan majelis jemaat, pelayan-pelayan luar biasa. Ya. Walaupun saya tahu, ya, titik-titik tertentu kita harus jatuh. Ya. Pada sela-sela tertentu, ya, ada goresan-goresan, ada kerikil tajam yang harus diinjak oleh majelis dalam pelayanan. Namun oleh karena cinta Tuhan, Gereja Pok Dasana Indah ada dan boleh menikmati anugerah Tuhan di tahun 2024. Ya. Mari saudara-saudaraku, ya, mari seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa aku akan memberi, aku akan bersama-sama dengan perjalanan hidup bangsa Israel, aku akan terus melindungi kamu. Bagaimana Tuhan Allah menuntun perjalanan bangsa Israel 70 tahun dalam pembuangan bukan waktu yang singkat. Begitu juga harapan kita di tahun 2024. Ya. Harapan kita bersama. Kita terus memohon. Tuhan akan bersama-sama juga dengan kita. Tuhan akan melindungi perjalanan kita dari waktu ke waktu, sampai juga nanti di penghujung tahun 2024. Itu harapan kita bersama. Namun juga Tuhan mau. Ada yang Tuhan mau. Kita harus membalas janji Tuhan dalam hidup ini. Sanggupkah? Bisakah kita hidup sesuai dengan janji Allah itu? Bisakah kita mewujud nyatakan itu, saudara-saudara? Jangan sampai 1 minggu, 2 minggu di Januari kita masih aktif. Kita sudah mulai hilangkan setiap rasa yang mungkin bernilai positif di dalam hati kita yang tidak baik. Sudah hilang, namun Januari mulai timbul lagi. Karena si B, ngapain ke A dan lain sebagainya. Akan timbul lagi saudara-saudara. Namun mari, ya, kita terus minta kepada Tuhan. Untuk bisa memampukan kita boleh menjalani tahun ini lagi dengan baik. Menjalani kehidupan ini di tahun 2024 dengan pengharapan yang baru. Ya, dengan janji yang pasti dari Tuhan. Tentunya ya, dengan jawaban yang pasti juga dari kehidupan jemaat. Melangkah bersama Tuhan, berkarya bersama Tuhan. Percayalah, sukacita daripada Tuhan akan menjadi milik kita bersama. Renungkan firman Tuhan hari ini saudara-saudaraku, dan nyatakan itu dalam kehidupan kita bersama. Di tahun 2024, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku
Jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, hayakan diriku, untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Kembali kita berdoa. Begitu kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu terus menjadi milik kami sampai saat ini. Di tengah-tengah persekutuan-Mu ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa keselamatan itu hanya bersumber daripada-Mu. Keselamatan itu adalah anugerah bagi kami orang percaya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman yang sudah boleh kami renungkan pada hari ini akan termeterai di hati jemaat-Mu yang boleh hadir dan mendengarkan ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa merenungkan firman itu siang dan malam dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bersyukur, karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang boleh menyelamatkan kami. Dengan janji-Mu yang indah bagi kami Tuhan, akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan renungkan bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan akhirnya dengan janji itu Tuhan, kami akan mampu menjawab bahwa kami akan setia kepada Tuhan. Tuhan mau kami berkarya. Tuhan mau kami membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan untuk mewujudkan Shalom Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mau berdoa atas pergumulan kehidupan warga jemaat-Mu. Tentang ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah juga Tuhan terus bersama dan memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka. Berikan hikmat ya Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dan kesehatan agar bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demi kehidupan jemaat-Mu ke depan. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan terus bersama dan memberkati. Berdoa juga kami untuk para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang bersekolah. Biarlah juga Tuhan terus bersama dengan kehidupan mereka semua. Jangan biarkan mereka melangkah sendiri, tetapi biarlah Tuhan bersama. Tuhan memberkati. Lebih khusus ketika jemaat-Mu dalam melangkah di tahun anugerah-Mu tahun 2024 ini. Biarlah mereka terus membawa janji Tuhan. Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus akan kehidupan anak-anak kekasih kami. Kami bersyukur. Tuhan tolong mereka beri kuat dan sehat. Bahkan libur mereka sudah boleh lewati. Ada yang sudah masuk sekolah, ada yang mungkin masih menunggu menikmati waktu libur mereka. Tuhan kehidupan anak-anak kekasih kami. Dan biarlah dengan hikmat daripada Tuhan, apa yang menjadi rancangan hidup Tuhan dalam hidup mereka, cita-cita, harapan, Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan sendiri melalui keberhasilan anak-anak kekasih kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam doa syafaat ini juga kami mau berdoa akan kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purbasilaban, Ibu Sri Lestari, Ibu Endang, Ibu Kong Kim Lim, Bapak Andri Liau, saudara dari Bapak Dedi dan Ibu Nola, keluarga Bapak Tejena Inggolan,
opung pasca operasi bersama saudara atau adik dari Bapak kekasih. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, karya Tuhan nyata. Kuat Tuhan berikan kepada kehidupan mereka, sehingga sampai pada hari ini mereka ada di dalam suka. Kami tahu Tuhan, walaupun mereka ada dalam kelemahan tubuh, namun hati mereka bersuka cita karena keselamatan menjadi milik mereka sampai saat ini. Oleh karena itu proses demi proses dalam pemulihan saudara-saudara kekasih kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara-saudara kekasih kami yang sakit maupun yang dalam pemulihan. Tapi sebaliknya Tuhan akan terus bersama dengan kehidupan mereka. Berdoa kami Tuhan, jika hari ini ada orang tua kami yang menikmati hari bahagia karena berulang tahun, Ibu Ong Kim Lim, terima kasih Tuhan. 1 tahun yang sudah boleh dilewati bukan waktu yang singkat. Sehat, sakit, duka, suka boleh dialami oleh orang tua kami. Namun sukacita bertambah ketika hari ini Tuhan, tanggal 7 Januari Engkau tambahkan usia 1 tahun. Biarlah perjalanan kehidupan orang tua kekasih kami di tahun 2024 ini terus ada dalam penyertaan Tuhan. Kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu nyatakan, bahkan berkat-Mu Tuhan, Tuhan selalu berikan dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, program pelayanan majelis jemaat dan komisi, panitia Natal, Pokdasana Indah, bahkan program komisi pemuda yang sudah boleh terlaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus bersama memberkati pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang telah bersedia hati melayani di gereja-Mu Tuhan. Biarkanlah tindakan nyata itu ada di tengah-tengah pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan akan bersama-sama terus dengan pelayan-pelayan, dengan komisi, diakonia, untuk bisa bergandengan tangan mewujudkan shalom Allah di tengah-tengah pelayanan kami. Panitia Natal yang sudah boleh terlaksana tahun kemarin, terima kasih Tuhan, semua itu boleh berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus. Komisi pemuda yang baru saja melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Hati Bangsa, terima kasih Tuhan. Semua ini karena mereka lakukan sebagai panggilan hati mereka kepada Tuhan untuk melayani. Bapa di dalam sorga, program pelayanan BP POG, PGIB Banten, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya di tahun yang baru ini, hamba-hamba-Mu juga akan melakukan pelayanan dengan baik. Bapa di dalam sorga, dari tempat ini kami mau berdoa untuk sukacita yang boleh dialami Ibu Pendeta Margareta, yang dimana sebentar sore akan menerima peneguhan sebagai Gembala Jemaat POG Komang. Terima kasih Tuhan, sukacita besar boleh dialami Ibu Pendeta Megi. Dan kami percaya semua itu bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu segala kesiapan yang akan dilaksanakan nanti, biarlah juga yang akan memberkati. Dan pelayanan Ibu Pendeta selanjutnya di Tomangpo, itu boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bersyukur juga kami Bapak di sorga bersama anak Fani Nainggolan, yang beberapa waktu kemarin boleh menerima hasil sebagai calon dokter gigi di Universitas Indonesia dan dinyatakan lulus. Terima kasih Tuhan, berlimpah sukacita. Biarlah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada anak kekasih kami Fani boleh diemban dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya dalam kehidupannya setiap hari terus memuliakan Tuhan. Bapa di dalam sorga, bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pesta demokrasi yang tidak lama lagi Tuhan, Engkau terus berkarya di dalamnya. Siapapun pemimpin-pemimpin kami percaya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jika warga jemaat-Mu mengambil bagian dalam proses pesta demokrasi ini, Tuhan beri kuat, beri kemampuan, bahkan biarkanlah ya Tuhan, segala usaha yang boleh dilakukan nanti tidak menghasilkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, namun kembali kepadamu Tuhan. Jika Engkau memakai anak-anak-Mu, tentunya Tuhan akan memberi jawaban yang terbaik. Usaha apapun yang dilakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, perjalanan kehidupan kami, sukacita yang boleh kami terima pada hari ini, biarlah itu juga akan mewarnai perjalanan hidup kami selanjutnya. Bersyukur kami beberapa warga jemaat-Mu yang boleh hadir, mungkin bukan warga Pokdasana Indah, namun mereka berkesempatan mengambil bagian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah persekutuan yang indah akan mengeratkan tali persaudaraan kami selanjutnya. Inilah kehidupan kami Tuhan,
yang boleh kami sampaikan kepadamu, yang merupakan ungkapan syukur kami, doa syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajarkan kami berdoa Bapa kami, dan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali diberikan kesempatan kepada vokal grup Sola Gracia untuk memuji Tuhan.
semua karena anugerahnya. Amin. Terima kasih untuk pujian yang telah disampaikan oleh vokal grup Sola Gracia. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib.
Sujudlah hai bala sorga, api Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkah. Kita berdoa untuk persembahan kita. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih, kemurahan, kebaikan-Mu, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami telah melalui sepekan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kepadamu, yang kami yakin ini semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih melalui gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga boleh menggunakan persembahan ini dengan benar untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati jemaat-Mu yang telah memberikan Tuhan, bahkan yang belum sempat memberikan, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, supaya semakin hari mereka boleh semakin memuliakan nama Tuhan dan boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja POK di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini, Minggu 7 Januari 2024, dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, organis Saudara Dio Divenka, kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu jam 7 pagi di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, pelayan firman kelas Bethlehem Kak Ana, kelas Nazaret Kak Dinji, kelas Galilea Kak Kaila, kelas Yerusalem Kak Lodwig. Untuk pelayan liturgi Kak Dinji, doa pembuka dan penutup oleh Kak Adel. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Jadwal ibadah tahun 2024. Dimohon untuk setiap komisi menyusun dan menyerahkan jadwal ibadah di tahun 2024, bulan Februari sampai Oktober tahun 2024, paling lambat diserahkan tanggal 21 Januari 2024 dan diserahkan kepada Majelis Bidang Penata Layanan, yaitu Ibu Penatua Sri Puryanti atau Ibu Penatua Yuli Enarsih. Kelas katekisasi akan dimulai hari ini
Minggu 7 Januari 2024, pukul 13.30, setengah 2, siang ini di gereja. Rapat program pelayanan komisi dan tim akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Januari 2024 jam 5 sore di gereja. Mohon kehadiran semua komisi dan tim. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita, Kidung Jemaat 341, baiknya yang pertama dan yang kedua, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi serundang mestilah supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami kalori seperti segenggam bening melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa untuk vokal grup Sola Gracia. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah boleh menyaksikan kemurahan Tuhan melalui talenta yang mereka miliki. Vokal grup Sola Gracia boleh memuji Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan Tuhan, tetapi karena panggilan, karena mereka menyadari Tuhan baik dalam hidup mereka. Oleh karena itu kesaksian ini akan menjadi satu kesaksian yang hidup, bahkan memberkati kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperkenankan kita menjalani kehidupan yang pasti di dalam kasih karunia-Nya. Sekalipun penuh tantangan, tetapi Tuhan juga memberikan kita untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, berjalanlah di tahun 2024 ini hanya dengan pertolongan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin.
kembali dan silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.